Assalamualaikum, selamat malam guys. Bersama lagi di channel Putri 2. Kita mengundang suatu ahli misteri ya, dan di dalamnya di dunia lain. Mungkin dia lebih ahli ya, kita perkenalkan dulu. Sesamakan. Saya Akbar dari Lembang. Oke, kita mau tanya-tanya aja lah tentang apa sih itu yang mengenai misteri gitu. Kalau jenis misteri itu banyak versinya ya Kang. Jadi istilahnya misteri itu ada yang satunya identik sama goib. Gaib. Cuman dari misteri itu kita bisa lebih tahu kehidupan di luar dunia gitu. Yang dunia lain Gitu kan. Kalau misalnya itu batasan sama dunia lain sama dunia kita manusia itu paling berapa jaraknya itu kira-kira ini kata Akang? Kalau yang bisa lihat itu tembus pandang yuk kan, menjadi istilahnya setipis rambut lah. Rambutnya berarti dekat ya, Dekat banget gitu kan. Itu yang biasanya sama orang tertentu ya, yang biasanya kita bisa lihat ya, Orang-orang tertentu ya. Itu biasanya saya suka lihat itu kalau kesurupan itu gimana itu. Oke, yang kedua ya kita bincang-bincang aja ya Kang Akbar ya, santai ya. Yang kedua kita tanya, mungkin ada pengalaman misteri yang begitu ekstrim gitu kata Kang Akbar di satu tempat, di mana pernah gitu, bisa dijelasin sama kita? Bisa. Jadi gini, kalau misalkan pengalaman dari pribadi sih, yang paling kesan, yang paling istilahnya paling angker gitu yang tempat yang paling angker itu salah satunya di Dago Pakar. Dago Pakar ya. Dago Pakar. Itu teh dari sejarah bisa ya. Sejarahnya sejarah Belanda. Iya. Terus di sana itu katanya kata orang dulu mah apa, nggak boleh apa itu nyebut apa gitu, ada ya Panterangan ya. Panterangannya Ada. Berarti mbah di sana ya. Iya. Gua Belanda. Mungkin ada yang lain lagi tempatnya yang apa gimana kata Kang Akbar gitu. Banyak sih tempat-tempat ini. Ada yang di Bandung, khususnya di salah satu rumah tua yang ada di Bandung, Rumah Terbengkalai ya. Rumah Terbengkalai. Udah gitu ada yang di Batu Jajar juga ada, di Villa Belanda Villa Belanda ya. Banyak sih. Banyak ya. Ya oke, kita lanjut lagi ya pengalaman itu kan tadi udah tempat. Nah saya mau tanya pengalaman dari makhluk, misalnya ada gondrowo, kuntilanak, terus gimana? Yang paling serem yang mana itu katakan Akbar tuh? Kalau dari segi pengalaman sih, yang paling mencekam gitulah. Dari pengalaman yang sebelumnya saya pernah melihat satu sosok yang luar biasa, malah sampai istilahnya menyerang juga ya. 3 minggu kan. 3 minggu. Selama 3 minggu itu diserang terus-terusan sama beliau. Jadi sosoknya sejenis siluman, cuman silumannya setengah badan ke atas itu manusia, cuman dari bawahnya itu seperti kuda. Dia pakai tombak, matanya merah, ada tanduknya. Nah di situ 3 minggu penyerangan itu datangnya setiap habis Isya. Dia suka datang, lihat, baru dak dikduk lah. Wah di situ sampai hampir-hampiran muntah darah di situ sih. Berarti kalau pengalaman itu bisa juga membahayakan diri kita ya. Iya, itu sosok ada yang sosok itu sosok yang negatif. Kebanyakan golongan siluman itu negatif sih.
Ya, Nah ini dari sosok kuntilanak ini, yang mana yang lebih serem gitu kata pengalaman Akbar, yang merah atau yang putih ini kalau sosok kuntilanak ini kalau dari pengalaman sih yang putihnya juga ada kan, cuman yang istilahnya lebih galak lah gitu, yang lebih galak itu kuntilanak merah. oh merah Itu sampai bisa ngewujud, sampai bisa membunuh manusia juga gitu, membahayakan manusia. membahayakan jiwa ya. Kalau Gunrowo itu gimana itu Kang Akbar itu? Kalau sosok genderuwo nggak terlalu mengganggu sih, cuman dominan itu cuman kasih efek sejenis penyakit, cuman penyakit apa ya, hawa males, pengennya tidur terus. Oh, Nah itu sosok genderuwo itu. setan malas kayaknya ya. Iya ya. Nah ada satu lagi tuh kayak pengalaman kayak buta hijau gitu. Nah kalau dominan buta hijau itu sejenis itu biasanya suka ada penyerangan juga, anak kecil yang diincarnya kan. Yang kecil. Iya, jadi suka ngikut-ngikut sama anak kecil, ngeganggu anak kecil sampai istilahnya nangis-nangis nggak jelas. Ternyata memang ada yang ngikutin itu sosok buta hijau itu. Kayak kuyang ya. Ya, kayak kuyang lagi. hampir mirip sama kunyang gitu. Kalau kuyang itu dari Kalimantan ya Kang ya, itu mah ya Ciri khas Kalimantan. sosok Kalimantan ya. Iya. Cuman dominan dari Thailand juga ada sih. Ada Thailand. Berarti banyak juga ya pengalamannya dari sosok ini ya. Nah, pengalaman apa? Ini apa dari gimana? Apa? Dari makhluk astral kan Dari udah makhluk gitu, astral tuh. udah dibahas tadi kan ya. Jadi kan Kang Abar ini punya indera keenam ya, punya indera keenam Nah, gitu, ini bisa dua lagi lah gitu. bisa melihat makhluk astral gitu. Gimana sih pengalaman pertama itu? Gimana, apa takut apa gimana gitu lihat makhluk gitu? Jadi awalnya sih pertama sih kesannya hampir kayak orang gila ya kan. Tiap melihat jadi nggak bisa membedain mana manusia sama mana makhluk astral. Pertamanya cuman setelah diolah, setelah sekian beberapa hari jadi kita yang asalnya takut mungkin udah karena terbiasa jadi udah bisa komunikasi juga kan sama yang kayak gitu, jadi malah jadi kasihan sih kesannya sama makhluk astral seperti itu. Malahan dari kebanyakan makhluk astral itu kan jadi nggak sempurna ya kan. Jadi ya gitu ya, awalnya takut sih, cuman sekarang udah terbiasa mungkin, jadi ya biasa aja sih gitu. Tapi ya waktu pertama kali lihat makhluk astral itu Jadi kayak mimpi, cuman istilahnya loh kok ini ibu kandung sendiri almarhum gitu tiba-tiba datang, padahal kan ibu kandung itu udah nggak ada gitu. Cuman beliau datang titip pesan gini gitu katanya. Ya udah, dan semenjak itu baru aja yang aura negatifnya, jadi istilahnya pertama itu ngelihat sosok kuntilanak kan. Itu yang pertama. Ternyata si Kunti itu cuman minta ini bukan dari lahir atau apa, cuman warisan dari orang tua. Jadi bisanya orang tua itu jadi turun ke aku gitu. Gitu kan, jadi istilahnya dari Turunan ya. Turunan. Berarti bisa sembuhin juga ya yang kesurupan ya, kayak sepertinya bisa ya. Insya Allah bisa. Malah ada pengalaman juga sih kesurupan massal waktu itu di pabrik, salah satu pabrik industri. Waktu itu kan aku kerja jadi sales ya kan, sales kacamata. Nah pas pertama datang dilihat itu pas waktu awal munggahan, katanya tiap munggahan pabrik itu ada pembersihan katanya. Nah di situ ada kesurupan massal, ada 11 orang kalau nggak salah, cewek semua. Nah di situ ada yang ke seperti buka mata batin
bisa ya kayaknya Akbar. Nah kalau segi buka mata batin itu Tentang Akbar juga. bukan jalur itu, Oh bukan jalur. bukan jalurnya. Jadi memang istilahnya itu yang ahli-ahli spiritual yang lebih senior kan, Bisa tertentu ya. orang-orang tertentu yang bisa ngebukanya. Ya, oke Kang Akbar, kita udah bincang-bincang ini, meluangkan waktunya untuk channel kita. Mungkin ada pesan-kesan untuk penonton tentang dunia lain, dari pertama mistis gitu, goibnya gimana, pengalaman lah gitu buat penonton supaya eksplor lah Kang ya. Siap, Nah, siap. bisa ikut nanti lagi ya. Siap, Nah, siap, Kang. sama Kang Akbar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman jangan lupa subscribe, like, dan komen dari channel kami Putri 2. Mungkin kita ekspor kembali ke tempat yang kembali sama Kang Akbar. Terima kasih juga untuk Kang Akbar sudah Sama-sama Kang. hadir di channel Sama-sama. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.